Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada apa? Ada apa? Ada apa? Oke, Aquarius. Ya. Sepertinya targetmu mulai bisa dikendalikan ya. Bisa mengendalikan sebuah keinginan sini. Sudah tidak terlalu mempush dirimu untuk sesuatu hal yang mungkin belum tentu kamu miliki, mungkin seperti itu ya energinya ya. Sepertinya energinya tidak terlalu terobsesi mungkin ya. Tidak terlalu terobsesi lagi dengan seseorang di sini ya. Oke, kalian tahu ya bahwa di luar sana itu ya, mungkin ada seseorang di sini yang masih berharap. Ada dua pilihan sih soalnya ya. Ada dua pilihan di antara dirimu di sini yang mungkin begitu kamu dambakan ya dua-duanya ya. Tapi pada ujungnya memilih satu di sini karena ada kartu ya, angkanya 6. Biasanya saya itu garisnya itu cuma 5 tapi sekarang 6. Saya ingin sampai ke pojok sana gitu. Kenapa? Kalian tahu sih sebetulnya jodoh kalian itu yang mana ya. Mungkin ciri-cirinya ada di situ. Ada kedekatan, ada ketertarikan gitu ya. Tapi tetap kalian mengetahui segala sesuatu hal yang bisa dan tidak kamu lakukan kan ya. Mana yang terbaik, yang sesuai dengan kapasitas tentunya ya. Sesuai dengan kemampuan. Nah, ketika kalian mengetahui kekurangan dan kelebihan kemampuanmu ya, di mana sih letak kemampuanmu kan seperti itu. Akhirnya kamu bisa menyeimbangkannya seperti itu. Ya. Di sini. Nah, the bottom of the deck-nya ada tentang kesuburan dan juga kasih sayang. Jadi kalian menyadari ya bahwa sebetulnya Kamarisa, aku tuh kalau nggak sayangin orang, hidupku hanya kayak nggak berarti gitu. Marisa, kalau misalnya aku tidak menolong seseorang, aku jadi kesepian ya gitu ya. Jadi seorang Aquarius itu selalu dihadirkan orang-orang yang meminta tolong. Gimana dong, gini dong, gitu dong. Itu sebetulnya emang sudah keseimbangan alam semesta. Jadi ketika keseimbangan alam semesta itu kalau dalam ada rantai makanan ya. Rantai makanan itu dihadirkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa itu untuk keseimbangan alam ya. Ikan kecil dimakan ikan besar, lalu ada predator seperti itu ya, lalu ada penguraian seperti itu ya. Kita juga sebagai manusia biasa ya, untuk mengatasi kesedihan-kesedihan kita ada orang-orang yang dihadirkan. Misalnya kalian seorang bos ya, bos lagi ada masalah nih sama suaminya, atau si bos lagi ada masalah sama istrinya gitu, dihadirin karyawan yang galau terus. Tiba-tiba si karyawan itu ngeluh, bos pinjam uang bos, aduh anak saya sakit gini-gini. Selalu ada aja yang dipikirin sama si seorang ya, sama si bosnya gitu. Nah itu dihadirkan untuk menyeimbangkan ya yang peranan kamu sebagai manusia yang pada utuhnya gitu, yang selalu memberikan pertolongan. Jadi kenapa sih ada terus yang minta tolong sama saya? Karena kamu diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa yang mempunyai peran itu. Jadi ketika kamu di mana, sekalipun kamu pergi ke Singapura ya kan, ke Amerika, nanti pasti ada yang minta tolong. Nggak jauh ada yang nolong. Kan dua kategori. Kamu kalau nggak nolong ditolong. Tapi kamu nggak minta bantuan, tapi ada orang yang menolong dengan sukarela. Itunya, itu enaknya tuh tangan di atas. Kita kemana-mana ada yang nolong tanpa kita minta kadang. Ataupun misalnya kita lagi ada kesulitan ya, tiba-tiba alam semesta menghadirkan seseorang untuk membantumu. Itu secara tidak langsung kita nggak minta, tapi alam semesta tahu kalau kamu tuh seorang jiwa penolong. Nah itu hasil dari pertolongan-pertolongan yang kamu lakukan di beberapa hari sebelumnya gitu. Kayak gitu sih ya gitu. Jadi kalau misalnya kamu nggak pernah dapat pertolongan dari seseorang, lah kamu jadi bagian dari si penolongnya itu, berperanlah jadi dia. Itu satu kebangkitan jiwa juga yang pada akhirnya kamu akan menjadi seorang penolong di setiap momen. Nah kamu merasa bahagia banget. Nah misalnya ada ya orang yang nolong kamu dulu, tulus banget sama kamu gitu ya, di masa SMP-nya kamu atau SMA-nya gitu, kamu akan terus ingat pertolongan itu. Dan ketika ada orang yang siklusnya sama seperti apa yang pernah kamu rasakan di sebelumnya, dan perasaan itu
akan muncul ketika kamu melihat orang yang pernah kesusahan seperti kamu di masa lalu misalnya ya. Kamu memberikan sesuatu itu karena kamu merasa diri kamu itu ada. Itu manfaat kita sebagai manusia. Diciptakan ke dunia ini buat apa? Supaya kita bisa berguna untuk manusia-manusia yang lainnya. Nah, disitulah letak rahmat Allah bersama dengan seseorang tersebut. Makanya kamu kalau kemana-mana gampang-gampang aja ya kan. Kenapa? Karena udah ada perjanjiannya. Yang di dalam hati kamu sendiri, kamu janji akan menolong seseorang yang membutuhkan kamu ketika kamu dulu nggak ditolong sama orang lain dan kamu menjadi seorang hero. Ataupun nanti ketika kamu ditolong sama seseorang, kamu merasakan hero-nya seseorang itu. Kamu akan menjadi hero, the next hero selanjutnya. Kayak gitu. Makanya kamu nggak pernah ngerasa kesepian. Mau di laut kek, mau di antariksa kek gitu, mau di kutub utara gitu, kamu free aja. Gitu. Karena kamu udah melakukan misi kehidupan dengan baik. Jadi kamu juga bisa mengetahui jodohmu yang mana, bagaimana gitu. Ada gambarannya. Tapi selalu itu tugas Tuhan. Kita nggak bisa ambil tugas Tuhan, ya kan, bahaya, ya kan. Sebagai tarot reader, misalnya saya ataupun kalian yang udah tahu gitu, orang yang sudah mengerti gitu akan jodoh saya yang mana, yang mana, yang mana gitu ya. Itu selalu disembunyikan terus sama Tuhan itu. Supaya apa? Supaya kita tahu dan selalu meminta ya Allah, ya Tuhanku yang maha kuasa, maha pengasih, maha penyayang. Supaya kita terus terhubung dengan yang memiliki si jodoh yang sedang disimpan oleh Tuhan. Semua orang punya jodoh ya. Ada yang diperkenalkan dari kecil, ada yang diperkenalkan di perjalanan hidup kamu, ada yang diperkenalkan oleh kedua orang tuamu. Itu jodoh sih sebetulnya. Cuman sebagai manusianya ada rasa puas dan tidak, itu saja sih ya. Kadang kalau model-modelannya orang yang mirip seperti saya seperti ini ya, penuh dengan perjalanan. Jadi ketika kok aku tuh cerai terus aku nggak bisa ya dapat pasangan, itu perjalanannya kamu. Jadi bukan salah kamu gitu ya, ataupun bukan salah orang-orang di luar sana yang belum mendapatkan titik temu gitu. Kalau misalnya udah dapat cinta sejati, ya intinya cinta sejati yang akan menghentikan segala bentuk perjalanannya itu. Oke, sekarang kita lihat siklusnya Aquarius tuh maunya kemana setelah ini ya. Setelah mungkin mengetahui jodohmu gitu dalam hati kamu, ataupun kamu melakukan satu ritual atau meditasi ataupun istiharoh mungkin ya dalam muslim, kamu udah tahu siapa. Kamu tinggal tenang-tenang aja, nggak usah riweuh gitu ya. Kamu udah tahu, nyantai-nyantai aja gitu, karena udah tahu ya mau kemana kayak gitu ya. Tapi kita klarifikasi dulu sebetulnya apa yang sedang akan direncanakan oleh zodiak Aquarius gitu ya. Ada sih orang di sini yang nunggu kamu gitu ya, yang direstui sama kedua orang tua kamu. Ada sih, ada seseorang wanita ataupun laki-laki yang disetujui, kamunya disetujui sama bapaknya gitu, ada di sini. Makanya kamu tenang-tenang aja, kamu udah punya itu ya rute ya. Mau deketin anaknya, deketin bapaknya. Kalau misalnya di sini nih ada orang tuanya kalian, ataupun kalian tuh misalnya seorang wanita yang nonton zodiaknya ini gitu ya. Terus pacarnya kamu tuh deketin bapak kamu, ya udah pasti menang lah. Kalau misalnya yang nonton videonya aku gitu di sini adalah seorang laki-laki, kamu mencintai perempuan idamannya kamu, ya kamu deketin bapaknya. Oke, di sini ada the moon ya. Ada rasa takut pasti ada, tapi di dalam ketakutan ini juga muncul hal yang lain. Apa? Muncul sebuah keberuntungan dan finansial yang cukup kuat. Ada the star ya. You are the star, you are the one, you still the one. Ya kayak kamu masih jadi pusat perhatian si seseorang yang sedang kamu inginkan atau sedang kamu harapkan. You still the one. Ya kamu bersinar. Nah, ya star, tahu kan kayak gimana bersinarnya? Yang selalu menyinari hatinya dia. Tentunya di sini ada restu kedua orang tua di sini yang menyinari langkahmu, dan ini sepertinya mulai terbuka ya. Mulai terbuka satu ketentraman jiwa di sini ya, soalnya tentang strength, kekuatan. Nah, kekuatan tentang keyakinan gitu. Nih, kita sudah berusaha dengan banyak ya kan, dari A sampai Z. Itu menimbulkan apa? Keyakinan. Makanya setiap orang wajib untuk ikhtiar. Menimbulkan apa? Keyakinan. Kamu pergi kemana nih, misalnya ikhtiar ya,
misalnya mencari pekerjaan gitu ya, terus kamu ditolak, kamu tenang nggak? Tenang, karena apa? Ada keyakinan, ada ikhtiar. Kalau ikhtiar mah udah jadi hak Allah kesananya, udah bukan kita lagi yang mikirinnya. Itu tentang restu bumi. Nanti kedepannya siapa yang mau memperhatikan kita? Ya ikhtiar kamu, ikhtiarnya dapat gambaran-gambaran dari sisi yang lain jawabannya nih. Tiba-tiba ada yang nelpon ngajakin kerja, itu ikhtiar kamu yang gagal di masa lalu. Ya, karena apa? Karena ada catatan ikhtiarnya kamu. Oke, ada The Hermit, ada visual di sini ya, yang menyatakan bahwa dirimu itu sudah mampu sekarang untuk berspiritual. Jadi kalau seandainya kita menginginkan sesuatu nggak dapat, kita udah usaha bla bla bla, udah kesana kesini ya, ibarat kata ya, untuk mempertahankan rumah tangga lah, untuk mempertahankan hubungan pacaran lah, untuk mempertahankan usaha kamu, perusahaannya kamu udah berusaha semaksimal mungkin. Tapi lagi ada masalah nih, ya kamu kembali ke diri kamu kembali ke jiwa kamu minta bantuan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Itu sebetulnya untuk supaya kita dealing dengan pemilik alam ini. Ada apa di sini? Ya, ada apa gitu ya. Ketika ketegasan muncul, kita tegas nih bahwa ya oke, kita seimbangkan antara dunia dan jiwa gitu ya. Jiwa membutuhkan apa? Membutuhkan dukungan secara apa? Jiwa itu gak bisa berdiri sendiri tanpa dukungan ilahiyah. Makanya orang-orang yang spiritual ya tinggi ya, dia tidak akan pernah kesepian, karena dia berpuncak ke energi spiritualitasnya adalah Tuhan Yang Maha Kuasa menjadi segala center gitu ya. Oke. Ada King Oswald, ada orang yang di sini mencoba untuk memberikan satu tekanan ya, tapi kamu bisa melalui semua. Datanglah spiritualitas, datanglah gangguan secara non fisik ya, ataupun secara gangguan negatif yang mulai datang ya. Tapi kamu di sini mencoba untuk perang. Kamu udah tahu sih secara strategi. Di atas The Devil ada The Hermit. Di atas The Devil, The Magician, orang yang ngatur, ada The Hermit. Kamu tahu bahwa segala sesuatu di dunia ini hanya bisa dikendalikan dengan ketenangan dan doa, dan juga usaha dan kerja keras ya, yang tulus. Udah pasti tentu bakalan bagus, nikmat hasilnya ya. Ada kebangkitan, ada Six of Steps. Banyak orang yang masih mendukung karir kamu, masih banyak. Kamu lihat orang yang dukung, jangan pernah lihat orang yang mau menjatuhkan. Karena apa? Kita harus seimbang ya, seperti rantai makanan tadi ya. Kalau kita tidak ada kejadian-kejadian yang buruk, bagaimana kita bisa berpikir untuk lebih mempertahankan apa yang kamu miliki, kayak gitu ya. Wow, ini spiritnya udah naik ya, Aquarius. Saya lihat ada juga beberapa yang konsul ya sama saya, udah mulai dia suka kembali ke rute di mana dia suka. Ada beberapa yang non muslim yang suka berdoa di sini mulai bangkit lagi ya. Karena apa? Satu-satunya cara setelah ikhtiar kita tidak berhasil ya, kita taikkan doa, biar doanya bertarung di langit, mana yang terbaik buat kamu di situ. Kenapa? Biarkan bertarung. Kenapa? Karena ada ikhtiar, ada keseimbangan yang kita lakukan sehari-hari, baru ada doa di situ yang bertarung, mempertarungkan kamu gitu ya. Sekarang untuk inisial nama ya, ada huruf O, G, T, I, U, A, R, S, L, H, E, N. Oke. Ada huruf W. Ya. Ada huruf A. Oke. Di sini tentang komunikasi ya. Nanti tuh ada yang nge-WA kamu. Ya, ada yang nge-WA kamu di sini, ya. Ada juga yang masih ngerasa bersalah sama kamu di sini. Oke. Ada yang mempermainkan kamu ya di sini ya. Ada yang mempermainkan perasaan kamu pokoknya di sini ya. Ada yang ngomongnya itu aja terus, kamunya capek di sini kan, kamu nggak mau, kamu mau berhenti ya dari perdebatan yang nggak penting, selalu bikin kamu salah ataupun selalu mempersalahkan kamu, dan kamu juga suka disalahkan terus ya. Nanti ada hasilnya ya
dari setiap perjalanannya kamu, dari setiap proses apapun itu ya, segala sesuatu itu ada hasilnya. Apapun yang kamu lakukan dalam hal kecil ataupun hal yang besar ada hasilnya. Ada seseorang di sini yang merasa bersalah, masih ada di sini ya. Dia akan chatting kamu ataupun akan menghubungi kamu tiba-tiba di sini ya. Karena seseorang itu mau dewasa mau tidak ya, tergantung sih caranya dia mengambil keputusan dalam hidupnya. Kalau memang orangnya agak lelet, kita mesti tunggu waktu sampai dia mengerti apa yang kamu maksudkan. Kalau kamu misalnya memberikan penjelasan kepada seseorang, dia nggak akan ngerti, kecuali kalau kamu tinggalkan dulu gitu, break dulu, biar dia tahu maksud dan tujuannya kamu ke dia itu apa, kayak gitu. Biar nggak habis waktu, habis energi, habis duit ya kan. Ada pasangan kamu yang nggak ngerti terus ya, pengennya dijelasin, gue pikir nggak usah dijelasin, biarkan keluar dari insight-nya sendiri, dari hatinya. Karena gini, kata hati dia itu membawa pengaruh buat hidupnya dia ke kamu. Percuma ya kita kasih masukan, ya orangnya egonya tinggi ya, dia nanti denial. Dia tahu jawaban kamu bagus tapi dia denial, dia lebih percaya sama jawabannya sendiri. Ya kita kasih gambaran waktu buat dia belajar membaca apa yang dia mau, intuisinya dia maunya apa. Nah ketika dia sama dengan jawaban kamu, intuisinya jalan gitu ya, berarti nanti ada kesepakatan. Kalau hatinya belum bicara, hatinya belum bisa ngomong sama dia gitu, sama seseorang yang mungkin di sini agak ketutup sama egois. Jadi gini, orang-orang egois itu sulit untuk mengatasi hatinya kamu, karena dia juga susah untuk mengatasi hatinya dia. Makanya kasih space ya, bukan berarti dia salah. Dia perlu waktu untuk mengklarifikasi setiap apa yang kamu bicarakan. Seperti misalnya ada yang coaching ya, yang konseling gitu sama saya, lalu kita membahas tentang apa yang sedang ada di dalam jiwanya. 1 minggu dia mereview dan masuk sendiri ke hatinya, dan dia merasa cocok dengan jawaban yang ada di dalam hatinya, juga jawaban dari aku misalnya. Lalu dia nelpon lagi, pembahasan yang materi kedua, nah, tentang unsur-unsur jiwa kamu ataupun unsur-unsur kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan di masa lalu. Kita kupas sampai di sini, kita mendapatkan titik temu seperti itu ya. Nah seperti itu, makanya setiap pasien aku biarkan dulu sampai dia nanya lagi. Nah ketika dia mendapatkan satu stimulasi, lalu dia mengkaji sendiri, nah otomatis ya dia akan meminta lagi penjelasan yang lain. Kan gitu kelas juga ya, kita hari ini kelasnya apa nih, kalau kuliah materinya apa, berapa SKS, itu gak masuk semua. Nanti pada saat waktu yang dimana membutuhkan energi itu baru masuk ke jiwanya. Nah gitu ya. Oke, apapun yang terjadi ya, kalian itu masih belum bisa tergantikan oleh seseorang di luar sana, yang nanti dia akan komunikasi. Mungkin setelah dia reda emosinya, dia akan masuk ke kamu melalui pemikirannya yang baru. Dan terimalah segala sesuatu perubahan yang baik ya. Jangan pernah melihat kesalahan orang lain, jangan melihat seburuk apa mereka terhadap kamu, tapi apa perubahan-perubahan yang masuk ke dalam jiwanya dia untuk membangkitkan energinya dia sendiri, dan kita mulai bisa sefrekuensi ya. Seperti itu ya. Ada yang tidak bisa menggantikan kamu, posisi kamu belum bisa digantikan oleh seseorang dimanapun di luar sana yang dekat sama seseorang yang kamu fokuskan ataupun sedang berdiri sama kamu, yang kamu sangat mencintai dia ataupun sama-sama saling mencintai. Ataupun kamu juga bisa sebaliknya, kamu belum bisa menggantikan seseorang di luar sana yang mungkin belum sefrekuensi, kamu hanya menunggu hasilnya, tapi kamu udah pasrah. Apapun yang terjadi biar Tuhan yang memberi keputusan yang terbaik. Kalau emang udah dari Tuhan, pasti yang terbaik kan buat kamu, karena yang kamu sukai belum tentu yang terbaik buat kamu, tapi yang Tuhan sukai pasti tentu yang terbaik buat kamu. Oke? Begitu aja ya, di sini saling mendoakan, saling mensupport satu sama lain. Kalaupun gak ada komunikasi, tetap kita mendoakan yang terbaik, yang baik-baik, yang bagus, itu akan kembali ke kamu juga feel-nya. Oke? Maafkan semua orang yang menyakiti, bebaskan dirimu, dan forgiveness itu penting untuk kesehatan mental dan jiwa kamu, dan mempengaruhi juga penghasilan kamu ya setiap hari. Oke? Begitu aja, makasih untuk zodiak Aquarius. Sampai ketemu lagi di pembacaan untuk tarot zodiak Aquarius selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan ataupun tidak dipahami. Kalaupun misalnya kalian mau personal reading, silakan, udah nomornya udah tertera di layar deskripsi ya. Oke, makasih ya Aquarius, semoga sukses, dadah.